Welcome to our channel. Udah quiet, besoknya cuma ada double sama kakak yang di belakang, bukan di belakang TV loh, mereka lagi nonton. Mau double barusan selesai beres, karena mau double tuh nggak bisa tidur tanpa ngeberesin rumah dulu. So besok pagi bangun tidur, pinginnya turun dari kamar tuh, turun ke dapur yang bersih. Anyway, aku mau cerita ya, nyambungin video kemarin masalah bayi tabung. Ketika journey mami double sama double itu mau punya anak, karena tekanannya banyak kan, pasti kita kalau belum punya anak tekanannya banyak. Tanyanya selalu sama, kapan sih hamil, kapan sih hamil, kapan sih hamil. Udah ketika setiap kita datang bulan menstruasi ya, rasanya tuh udah lebih stres, karena kenapa ya gue nggak hamil-hamil gitu. Dan yang jadi sasaran siapa? Yaitu double alias pasangan kita, karena kita merasa gila ya, gue nggak hamil-hamil, gue meninggalin dulu aja deh. Padahal itu jahat banget ya, pemikiran jahat banget. Tapi itu pemikiran itu adalah terjadi satu hari doang, ketika hari pertama menstruasi, ya kan? Nah, sampai akhirnya kita bisa hamil. Jadi begitulah. Jadi buat kalian yang belum bisa hamil sampai hari ini, mau double tuh tahu banget seberapa beratnya. Tapi ingat ya, pasangan kita itu adalah support system terbesar yang kita punya. So rely on your couple, rely on your pasangan. Nah, anyway, ini mau double mau bedain cerita ya sedikit ya, perbedaan dari program bayi tabung pertama dan program bayi tabung kedua. Karena in total mau double menjalani udah 3 kali, tapi yang pertama di India, yang kedua dan ketiga itu di Australia. Tapi gimana ya dibilangnya ya, 3 kali tapi 2 cycle. 2 cycle itu proses dari pertama treatment sampai sel telur dan sperma itu dipersatukan sehingga menjadi apa ya? Kok nggak ada ini? Menjadi jabang bayi, embrio. Oh my god, embrio itu namanya embrio. So, jadi waktu pertama kali di India, mami double itu treatment ya, mami double yang di treatment semua. Double itu diperiksa cuma sedikit ya kayaknya, nggak banyak. Terus double itu diambil spermanya. Balik lagi ya, karena double itu pernah di reconnect tapi ternyata hasilnya nggak bagus. Yang terjadi harus diambil langsung dari bijinya itu, di ekstrak keluar. Kan jarum segede kebo, ya kan? Anyway, dari program itu waktu di India mami double itu bisa dapat 11 telur. Terus yang jadi itu 3. Jadi 3 embrio. Itu grade-nya A, B, C. Grade B itu udah paling bagus banget, tapi grade A itu luar biasa banget, ya kan? Nah, kita itu bingung karena kita treatment itu di bulan November, maksudnya udah masukin embrio ya, dan akhir bulan November atau awal bulan Desember kita tuh udah harus pergi dari India, ya kan? Karena kita memutuskan kita masukin itu semua. Nah, yang terjadi ketika treatment bayi tabung itu, mau double tuh nggak cerita sama keluarga, sama orang tua nggak. Mau double juga bilang ke double, please jangan cerita. Jadi cuma antara kita berdua doang. Dan depresinya itu lebih parah banget gitu ya. Anyway, itu berat banget karena yang terjadi adalah gagal. Hasil dari bayi tabungnya tuh gagal. Sedihnya luar biasa. Pada saat itu double lagi visit kerja ke Australia, mau double di India sendiri. Oh my god, itu sumpah sedihnya luar biasa. Udah kayak dunia runtuh gitu. Dunia tuh benar-benar runtuh di kepala kita. Nah anyway, yang terjadi lagi
adalah Mami Double mengingat-ingat prosesnya semua. Yang Mami Double minum pada saat itu adalah vitamin folikel acid yang kayak gitu doang, sama obat banyak deh intinya ya, tapi suntikannya cuma sekali. Bukan suntikannya cuma sekali, tapi maksudnya suntikannya itu nggak terlalu banyak, cuma obat minumnya itu yang banyak. Itulah poinnya kayak gitu ya. Nggak ada pemeriksaan fallopian tube apa segala itu nggak ada. Nah, ketika program di India juga double itu, ya itu cuma diperiksanya nggak banyak. Ketika kita coba bayi tabung yang kedua di sini, dokternya bilang gini, oke, kasih semua file yang kalian udah punya dari program yang kemarin. Kita kasih semua. Minggu berikutnya kita datang lagi, karena dia mau pelajari kan. Klinik yang kita datangin ini luar biasa banget. Dia dokternya, dia yang punya kliniknya, dia cuma dokter yang menangani di klinik itu. Gitu. Terus spesialis kandungannya adalah suaminya di dokter private juga, dokter swasta di rumah sakit swasta deket-deket situ juga. So intinya luar biasa ya kan. Anyway, kita balikan ya. Ketika di sini di Australia, kita coba lagi di Sydney ya, dokter langsung ngasih kita tes A sampai Z, ribuan tes. Satu, diketahui vitamin D level Mami Double itu sama double itu rendah. Dibilang dokter, kalau mau hamil level vitamin D kita harus tinggi. Kenapa? Karena ketika jabang bayi itu menempel di rahim ibu, dia akan menyerap semua vitamin D kita. Itu kenapa semua ibu yang punya anak banyak, apalagi ya anak banyak, ketika tua akan osteoporosis kalau nggak di-maintain vitaminnya semasa muda. Terus yang menyebabkan terjadi keguguran atau bayi copot dari rahim itu adalah kekurangannya vitamin D. Akhirnya kita di booster, suntik dari level, kan harusnya levelnya 77 something like that ya. Mami Double langsung loncat ke level 280 apa 290 gitu kan, gila kan. Nah, terus selain itu Mami Double dicek fallopian tube. Fallopian tube itu adalah saluran yang dari ini loh, rahim kanan dan kiri ke perut untuk hamil itu loh. I don't know how to explain ya, pokoknya gitu kan. Sel telur turunkan ke rahim kita kan, kandungan, ke dalam kandungan. Jadi rahim kanan dan kiri ada salurannya, itu yang menghubungkan, yang membawa sel telur lari ke, menempel di kandungan, terjadi kehamilan. Itu namanya fallopian tube. Itu di rumah sakit berbeda, di refer, di tes. Itu tesnya luar biasa, agak-agak menyakitkan tapi nggak terlalu sakit. Tapi kita bisa lihat ya, di screennya itu biru. Itu aman, karena kalau itu terjadi penyumbatan akan dioperasi dan mencoba dulu hamil secara normal. Kalau nggak bisa tetap bayi tabung. Tapi karena itu normal, berarti memang nggak ada masalah sama Mami Double kan. Oke, permasalahan berikutnya lagi, itu kan udah 2 ya, udah kelar. Ketiga, Double ditanya waktu treatment yang kemarin di India, Double minum vitamin apa? Nggak minum. Kenapa nggak minum? Why? Kata Double. Kan kalau hamil itu kan perempuan sama laki-laki, sperma sama sel telur dijadiin satu, bukan cuma si perempuan doang. Bener nggak? Kita kalau langsung merasa kayak ditonjok, benar juga kan? Dokternya bilang kamu juga harus di-treat, bukan cuma istri kamu yang di-treatment, kamu juga harus di-treatment. Nah, Double itu dikasih resep langsung untuk minum, tapi yang terjadi sampai hari ini Double itu tetap minum. Banyak banget multivitamin. Ini Centrum untuk 50 plus. Ini vitamin E yang 1000. Terus ini ada vitamin C yang 1000 mg. Lalu ini ada glukosamin. Lalu ini ada vitamin D3. Lalu ini ada, oh bukan, itu yang udah bukan. Lalu ini ada super strength untuk cardiovascular system. Nah, bayangin nggak, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapsul Double harus minum. Artinya itu untuk membantu mereproduksi sperma supaya lebih bagus hasilnya ya. Oke.
Nah yang berikutnya adalah ternyata double itu dites juga. Karena gini, kita berdua bukan perokok, kita berdua bukan peminum, pola hidup kita sehat banget, pola tidur kita sehat banget, tapi kenapa nggak bisa hamil? Udah nggak ada penyumbatan, nggak ada apapun, kenapa nggak bisa hamil? Bayi tabung pun kenapa sampai gagal? Akhirnya ada salah satu tes yang you guys mesti tahu ya, ini Mami Double denger aja luar biasa banget. Tes darah untuk mensinkronisasi antara otak sama sperma sejalan nggak? Artinya gini, kalau sperma masih bisa membuat anak tapi kepalanya udah nggak mau punya anak, nggak bakalan jadi. Kalau kepala masih mau punya anak tapi di spermanya ini udah nggak bisa menghasilkan, it's not going to work. Nah yang terjadi adalah dua-duanya tuh sinkron. Nah, tambah bingung kan? Akhirnya sperma double itu dicek, diperiksa. Nah yang luar biasa, pengecekan di sini bukan pengecekan, pengambilan sperma itu untuk double ya. Mami Double suruh masuk, itu kan di ruang operasi ya, like itu subuh-subuh 5:30 guys, pagi. Dokternya bilang, come on you can carry. Huh? Oke. Okay. Oh my god, itu barbarian banget sih cara ngambilnya. Zuk 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 zuk. So, yeah, he's the one. He will do everything for me, and he did it, and I love it. Anyway, jadi kayak gitu. Nah, ngomongin balik lagi tentang masalah multivitamin. Multivitamin Mami Double yang dimakan adalah simple banget, cuma 2. Vitamin D kayak gini yang 1000 sama folic acid. Itu Mami Double waktu itu pakai merek yang pada saat itu sedang 50% off. Emang dasar kodet ya, boleh Blackmores, boleh Elevate, tapi Elevate itu jarang diskon ya. Terus boleh apa waktu itu adalah pokoknya merek lain juga, tapi itu bagus juga karena komposisinya intinya sama, cuma beda merek ya kan. Why not? Kalau bisa 50% off ya kan. Nah, dari treatment ini kita dapat 17 telur. Dokter tuh amazed banget, surprise. Tapi yang terjadi dari 17 itu cuma ada 16 yang mampu dibuahi. Akhirnya dibuahilah, diambil. Jadi sistem pembuahan bayi tabung itu ada dua macam nih. Yang pertama 3 hari, sama waktu di India Mami Double juga 3 hari, di dokter anak lab juga 3 hari. Ada juga yang 5 hari. Artinya kalau 5 hari itu diamati di dalam lab ya selama 5 hari, lebih lama 2 hari. Tapi yang terjadi dokter di 2 klinik yang Mami Double pernah datengin ini adalah mereka bilang no, kalau misalnya 2 hari, lebih lama 2 hari, artinya 5 hari, itu sepertinya sudah melalui proses alami. Artinya mereka nggak terlalu prefer untuk 5 hari, walaupun chance itu akan lebih bagus untuk berhasil ya kan, karena kan mereka benar-benar bisa make sure si embrio ini oke. Tapi mereka nggak prefer. Nah, dari proses pentransferan itu mereka kan juga menyeleksi ya spermanya double ini. Sperma double ini jutaan dan super sehat. Setelah kita melakukan segala pemeriksaan kemarin itu dengan dokter ya, akhirnya dokter menemukan permasalahan dari double. Permasalahannya adalah spermanya sangat sehat dan banyak, cuma malas, gengsi. Dia tuh nggak punya sel telur ya, makanya nggak pernah hamil. Itu yang terjadi. Artinya ya seperti itu, kita nggak pernah tahu ya kan, karena ada juga banyak kegagalan dari bayi tabung atau kegagalan dari orang mencoba hamil tapi nggak bisa, banyak kayak perokok, peminum, atau ada penyakitnya atau apalah ada juga yang unknown, nggak diketahui permasalahannya apa. Nah itu, ini salah satu kita masalahnya adalah itu, kita nggak tahu, tapi ternyata kita dapat tahu permasalahannya adalah yaitu sperma double tuh agak-agak songong, jual mahal cin. Pusing deh. Anyway, dari 16 itu yang dibuahi dipertemukan sama sperma ya, kita dapat 6 itu grade-nya B semua.
luar biasa kan gitu. Nah, waktunya pemasukan embrio. Dabul bilang, kita minta masukin 2. Dokter Clark bilang nggak boleh. Di sini nggak boleh, di sini tuh nggak boleh, pokoknya di sini nggak bisa, gitu kan? Di Australia tuh nggak bisa. Dan dokter pun merekomendasikan 1 aja. Nah, karena kita pernah gagal dan kita usia udah nggak muda lagi kan, Dabul bilang, please biarin kita masukin 2 sebagai backup. Kalau yang 1 gagal, yang 1 masih ada di dalam perut ibu ini, gitu kan? Oke. Nah, yang terjadi adalah setelah kita nunggu 2 minggu ya, Mami Dabul benar-benar gemeteran apa, tapi luar biasa. Setelah transfer ke rahim, kita kan ngobrol sama dokter. Ada satu perawat sebelum kita ke pintu keluar ke rahim, setelah ngobrol banyak, dia bilang terakhir gini, you know what, kalau sampai ini gagal, you jangan pernah salahkan diri sendiri, karena itu kan yang Mami Dabul selalu rasakan kan. Dia bilang, kita kan hanya klinik, hanya membantu, tetap pemberi hidup itu kan Tuhan. Ya, Mami Dabul percaya banget itu sama Allah ya. 2, kalau Mami ready, baby ready, tapi alam nggak nyeleksi, nggak mampu dia, that's it, baby akan gugur juga. So apapun itu terimalah. Akhirnya oh iya ya udah, apapun itu. Dan kali itu pun Mami Dabul juga bayi tabungnya, mama tahu, orang tua tahu, keluarga tahu, semua tahu, teman-teman tahu, jadi lebih long gitu. Nah, dapatlah itu sisa 4, kita masukin embrionya itu di dalam frozen karena bisa disimpan sampai berpanjang-panjang tahun. Kita bayar per tahun $400 untuk sewa frozen itu ya. Anyway, pertama kali Mami Dabul dapat telepon itu setelah blood test dari klinik, itu pulang aja, lagi di mobil. Terus dia kasih tahu, Mami Dabul cuma bilang gini, oh my god, are you serious? Dia bercanda nggak sih gitu, sambil nangis gitu. Terus kliniknya ini bilang gini, oh my god, kita kan klinik kesuburan gitu loh, kita nggak bercanda. Oh my god, tuh kayaknya nggak percaya. Tapi karena Mami Dabul itu susah untuk hamil ya, pada saat itu tuh sudah sampai usia 4 bulan, padahal perut juga udah membentuk. 4 bulan tahu kan? Tapi kan Mami Dabul itu kalau hamil di bawah 6 bulan itu kurus karena nggak doyan makan kan. Anyway, you know yang terjadi, setiap minggu, bahkan seminggu 2 kali, Mami Dabul tuh tes kencing. Hamil nggak ya, hamil nggak ya? Saking masih nggak percaya dan takut kehilangan. Itu yang terjadi. Terus sampai akhirnya kehamilannya tuh spesial banget, berjalan lancar dan lahiran di sini. 1 tahun kemudian kita coba lagi program hamil. Terus treatmentnya hampir sama, cuman vitamin sama apa yang kita minum doang, cuma multivitamin. Karena nggak melalui proses pembuahan apa segala lagi kan udah ada dari freezer, which is mereka frozen, tinggal diambil. Sama kita minta 2 lagi kali ini. Alhamdulillah, karena udah gak ada beban ya, jadi enggak apa-apa. Alhamdulillah jadilah 2-duanya, Jacob sama Jemima. Jadi positive thinking pokoknya buat kalian semua yang masih berusaha mau punya anak. Ada segala cara, boleh diurut perutnya, karena ternyata ada teman di sini yang rahimnya itu kebalik, dan itu menurut omongan dokter, statement dokter di sini. Nah, kalau mama dulu kan bisa ngurut, memang benar kata mama, rahimnya kebalik, harus dibalik. Itu bisa melalui urut, bisa melalui secara medis. Tapi yang pasti kalau mau hamil, yang dites itu intinya harus berdua, suami dan istri, bukan istrinya doang, you know. So semangat terus buat para mama-mama muda, mama-mama setengah tua kayak Mami Dabul, mama-mama menuju tua kayak Mami Dabul yang masih mau coba hamil. Karena waktu Mami Dabul transfer embrio untuk Lizzy itu barengan Mami Dabul umur 48 tahun, dia masih coba mau hamil. Dan ada juga kan ibu-ibu yang jadi ibu surrogat di usia 61 tahun. Selama masih menstruasi, pola hidup sehat suami istri,
intinya ke dokter. Terus minum vitamin. Nanti pokoknya dibaca aja, Mami Dabul kasih di bawah kalau kalian mau tahu vitamin yang harus diminum dua belah pihak itu apa ya. Thank you for watching.